A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah dan kita hari ini akan membahas sesuatu yang mungkin perlu kita pelajari bersama. Dan sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islam Itu Indah, keluarga besar Islam Itu Indah, mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk para korban yang tewas ya di area lapangan bola antara pertandingan Surabaya melawan Arema. Dan ini Masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, mungkin buat kita boleh saja ya mendukung satu tim sebagai kebanggaan daerah kita, tapi bukan berarti akhirnya kita mengabaikan yang namanya nyawa kita. Tidak ada yang sebanding dengan nyawa kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat kita kembali ya untuk saling menjaga dengan tema tidak ada hal apapun yang sebanding dengan nyawa. Dan alhamdulillah hari ini sudah di studio guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Habib Usman dan juga Ustadz Syam. Dan kita akan membahas tentang tema kita pagi hari ini. Yang pertama kita bicara sama guru kita dulu, Habib Usman. Izin Habib sebelum Habib ya. Bicara masalah dalam Islam nih Habib. Setiap orang ini selain dijaga oleh malaikat penjaga ya Habib ya. Katanya di dekat kita ini juga kita harus siap-siap juga dengan yang namanya malaikat maut yang menjaga kita juga, yang siap untuk mencabut nyawa kita. Mohon izin penjelasannya. Ya, akhir. Afwan, Abang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga penonton di rumah mendapatkan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksikan Islam Itu Indah mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, insyaallah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11, malakul maut, kita yang kenal dengan malaikat Israel, sebetulnya adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang dimana malaikat pencabut nyawa ini selalu berada memperhatikan kita. Tetapi malaikat maut itu yang dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan datangnya malakul maut? Ya kan? Kapan datangnya malakul maut itu datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih beberapa jam sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kehendak dan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan malaikat tersebut meminta izin. Siapa yang minta izin? Malaikatul maut minta izin. Masuk ke rumah udah ketok-ketok dulu. Kalau kita emang nggak diketok-ketok, langsung datang, langsung dicabut. Ada juga langsung dibetot. Kalau bahasa orang Betawi bilang dibetot. Kalau bahasa kitanya tuh ditarik sekencang-kencangnya, secara paksa. Tetapi kita harus mengerti dan memahami bahwasanya malakul maut itu pasti datang sama kita. Kita pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa, siapapun yang bernapas, siapapun yang ada di muka bumi ini pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, waktunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dalam Islam setiap orang selain dijaga oleh malaikat penjaga, tetapi di dekatnya ada malakul maut? Benar, tapi malaikat maut itu jauh memantau. Ada berapa jumlah malakul maut? Sangat banyak. Malakul maut cuma sebuah julukan, cuma sebuah nama. Tetapi malaikatnya sangat banyak dan memperhatikan manusia tersebut. Ibarat daun yang sudah kering, dia akan jatuh ke bawah dan sudah ada namanya, ya kan? Maka malaikat maut itu langsung cepat kilat berada di sebelahnya dan siap-siap untuk mencabut nyawa tersebut. Bahkan dikatakan bahwasanya para ulama, siapa orang yang sudah dekat ajalnya 40 hari sebelum dicabut nyawanya, maka sudah ngaco tuh ngomongnya. Kalimatnya sudah berubah-ubah, kalimatnya sudah berkata-kata yang dimana perkataan tersebut sudah mengandung daripada penglihatan terhadap malaikat-malaikat tersebut.
Dan bahkan dikatakan bahwasanya 40 hari. Dan juga 30 hari, 20 hari, 10 hari, 7 hari. Dan juga bahkan 3 hari. Ketika mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tandanya. Inilah keistimewaan yang harus kita pelajari. Ketika seorang yang mau melahirkan, ada tanda-tandanya. Dan siapa orang yang mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada tanda-tandanya. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang hidup di muka bumi ini, memperhatikan besok kita pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pungkiri. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Kadang orang lupa ya, namanya di mulut ini banyak doa gitu ya. Dan kalau kita menyaksikan sebelum terjadinya tragedi itu, banyak hal-hal yang mungkin jamaah yang di rumah melihat di sosial media, ada lagu-lagu yang dinyanyikan ya, walaupun nggak pulang bisa mati di lapangan dan lain-lain lah ceritanya itu ya. Itulah salah satu yang perlu kita jaga gitu loh. Dan sebelum kita lanjutkan lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya saya akan mengajak untuk melihat video yang berikut ini. Ya, dia Ustadz, Allah memerintahkan kita untuk saling membantu, untuk saling menjaga bagaimana caranya kita bisa melindungi satu sama lain nyawa kita ya, terutama kita bicara masalah nyawa. Tapi kalau kita lihat tadi ini kan memang lagi rusuh, gas air mata dan lain-lain. Ini bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan nyawa Ustadz, sedangkan nyawa kita sendiri udah terancam. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Masya Allah, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya juga turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah. Masya Allah. Karena ketahuilah, satu nyawa itu sangat berharga sekali. Betul kata Mas Fadli, bagaimana kita menjaga nyawa kita, menjaga diri kita, menjaga jiwa itu sangat utama. Maka dalam hal ini, la darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan pula membahayakan orang lain. Dalam hal ini juga, ingat ketika satu nyawa hilang, itu akan diminta pertanggungjawabannya kalau engkau penyebabnya. Makanya hati-hati memuliakan dan menghargai nyawa manusia. Jangankan yang masih hidup dihargai supaya tidak mati, yang mati pun tetap dihargai, dimuliakan. Kata Nabi, sebagaimana engkau memperlakukan mayat itu ketika dia hidup, sama aja engkau memperlakukan dia ketika dia sudah mati. Makanya pelan-pelan dimandikan, diaturin baik-baik, diangkat baik-baik. Makanya maaf astagfirullahaladzim, perihal tentang sudah jadi mayat tapi dimutilasi, itu sama aja engkau memotongnya di kala hidup. Maka saking mulianya nyawa itu. Bahkan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, bagaikan dia menyelamatkan semua manusia. Begitu berharganya nyawa itu. Masya Allah tabarakallah, buat kita atas kehendak Allah. Betul ada kata Habib Usman, perihal tentang adanya kematian, sudah diatur kematian itu, ajal sudah diatur, ditetapkan. Tapi setidak-tidaknya kita harus memuliakan, menjaga. Karena ada namanya usaha untuk menyelamatkan jiwa. Makanya ada namanya bentuk kepedulian, ada bentuk berkasih sayang. Ya Allah ya Karim, Masya Allah tabarakallah. Sekalipun ini kita belajar dari hukum kisas. Sekalipun hukum kisas itu ada dalam Islam, tapi pun yang melakukannya adalah orang yang ditunjuk, adalah orang yang berkompeten, dan orang yang di kisas pun ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam hal ini begitu berharganya satu nyawa. Bahkan kalau mau diganti satu nyawa, bagaikan harus dibayar 100 ekor onta. Kalau mau. Jadi saking berharganya satu nyawa itu. Makanya jangan pernah membunuh. Jangan pernah berusaha untuk membunuh diri. Membunuh dan membunuh diri itu bahaya. Karena kenapa? Langsung putus rahmat Allah padanya. Karena dosa yang terbesar adalah putus asa. Makanya kita harus berobat. Kita harus menjaga. Kita belajar dari kemarin, 2 tahun yang lalu, atau mungkin masih ada efeknya sampai sekarang, adanya COVID-19 yang mana kita tidak keluar rumah untuk menjaga diri. Bahkan kita salat berjamaahnya di rumah. Kenapa? Karena
untuk menjaga jiwa itu yang paling utama. Masya Allah. Habis itu menjaga kesehatan, baru yang lain-lain. Betul. Bahkan pakai masker aja seharusnya sebenarnya sholat nggak boleh pakai Nggak masker. boleh menutup. Tapi karena menjaga keamanan nyawa, mau nggak mau diperbolehkan Dan untuk Allah memakai masker. mengalah kepada hambanya perihal untuk keselamatan hambanya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Ustadz atas ilmunya. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah, buat jamaah Islami Tinda dirahmati Allah ini, Masya Allah ya, pada saat mungkin kita berada dalam situasi kemarin itu kan kerusuhan atau ricuhnya sangat luar biasa. Bahkan banyak orang tua yang kehilangan anaknya karena semua orang panik. Semua orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing sampai tidak bisa berpikiran yang namanya berpikir jernih. Nah, ini Ustaz Syah mau izin Kepanikan. Iya, karena panik nih, bicara masalah panik ini kadang-kadang membuat orang ini menjadi hilang akal. Apalagi kalau kita lihat terutama di dalam kondisi yang sangat mencekam nih Ustaz Syah. Mau izin penjelasannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku Abi Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita ingin berada di tengah kepanikan. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin berada di tengah kericuhan. Kita semua ingin berada di antara ketenangan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak masuk ke dalam kericuhannya Fir'aun, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Artinya tenangkan aku ya Allah. Aku ingin berada dalam ketenangan. Aku tidak ingin berada dalam kericuhan ya Allah. Wa yassir li amri. Dan ya Allah, berikan kemudahan dalam setiap urusanku. Karena Nabi Musa alaihissalam sadar bahwasanya kalau saya dalam keadaan panik tidak mungkin bisa mudah urusanku. Maka yang pertama yang diminta kepada Allah adalah kelapangan dada, ketenangan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka berkat doa ini pula lah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan para umatnya dikepung oleh tentara Fir'aun, bersama dengan Fir'aun sendiri. Di depannya ada lautan yang luas, di belakangnya adalah tentara Fir'aun. Mereka kalau maju mereka akan tenggelam, mereka kalau mundur akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Namun Nabi Musa karena berada dalam ketenangan, Nabi Musa alaihissalam cuma berkata, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Saya nggak tahu bagaimana bentuk pertolongan Allah. Yang saya tahu Allah selalu bersama dengan saya. Tuhan saya selalu bersama dengan saya. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, yang mana yang sebelumnya Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa tongkat tersebut bisa membelah lautan. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ada yang namanya kepanikan terjadi. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Bukan kita yang masuk ke dalam kericuhan, namun kalau sudah terpaksa berada dalam kericuhan, maka pada saat itulah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Musa alaihissalam, ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah berada dalam kobaran api. Para malaikat saja panik melihat apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, malaikat pengatur hujan datang menawarkan bantuan, malaikat pengatur angin datang menawarkan bantuan, seluruh malaikat datang menawarkan bantuan. Namun apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya tidak butuh bantuan kalian, saya tidak butuh bantuanmu wahai Jibril, tapi saya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hasbiyallah. Kalau jamaknya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka jikalau Nabi Musa mengakui keesaan Allah, Nabi Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai kekuatanku, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga, tidak ada manusia pun yang bisa tahan ketika terpisah dengan anaknya. Inilah yang dirasakan oleh Siti Hajar alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ketika terpisah, ditinggalkan di sebuah lembah kering tandus pada saat itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Siti Hajar, apakah engkau akan meninggalkanku tanpa makanan? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Tapi ketika Siti Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka Nabi Ibrahim pun menoleh mengatakan iya. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan pernah membiarkanku kelaparan. Artinya orang-orang yang bersandar
sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan ketenangan meskipun di dalam kepanikan. Wallahu taala Amin. alam. Makasih banyak Ustaz Syam ya, bisa menenangkan nih Masya Allah. Insya Memang kita harus Allah. perlu belajar ya bagaimana cara kita bisa mengontrol diri dari emosi, dari kepanikan dan lain-lain. Ya, ketenangan itu kan separuh dari kesembuhan. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu ada di rumah ya. Ini ada pertanyaan bagus nih Ustaz Maulana nih ya. Ya. Buat Ustadz Maulana nih dari Iya, iya. Instagram dari Marisagers _. Oh. Ya. Wih. Ah. Ustadz, suka main bola nggak? Wah, ini kalau Habib Usman kan saya lihat pernah main bola. Dia pakai kaos tangan panjang. Iya, 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 Kalau iya, Ustadz iya. Maulana pernah nggak main bola? Suka nggak main bola? Ada ngajakin main bola Waktu di bareng? terakhir aku main bola waktu di pesantren. Sekitar tahun 91. Oh, gitu. Saya belum lahir, Ustaz. Setelah itu nggak main-main lagi sampai Nggak sekarang. main bola Tapi lagi. bisa nggak? Bisa, aku paling suka itu antara dua. Oh, apa tuh? Penjaga gawang Iya. atau back. Oh. Jadi tidak terlalu banyak kerjanya. Oh ya Allah. Kalau penjaga gawang atau back lawannya aneh enak. Oh gitu. Jebretin. Kita lihat ya wajah Islam itu di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita mau lihat skillnya Ustadz Maulana kalau main bola kayak gimana Oh sih? gitu? Wih. Oh, dites? Jangan-jangan bisa juggling lagi. Oh, dites ya? Kayaknya kita tes aja kali ya. Oh, gitu Setelah ya? satu ini tetap Ya, di udah Islam deh. itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tahun 91 lah.